Salam Coinbank. Hari ini gue Mr. Finance akan menjelaskan tentang rahasia pemakaian kartu kredit. Memang sebenarnya apa yang gue jelaskan ini adalah suatu rahasia dunia. Ini rahasia dunia banget guys, tentang penggunaan kartu kredit. Gue baru pagi-pagi, baru bangun tidur, terus pengen ngopi. Akhirnya kita ke coffee shop di dekat rumah. Terus habis itu bikin VT karena gue merasa bahwa saya perlu nge-share ini ke kalian, which is apalagi yang pebisnis. Semoga apa yang saya share ini bisa membantu kalian. Makanya ini baju masih nyantai gini, belum mandi nih. Semoga apa yang saya share ini bisa menjadi bermanfaat buat kalian. Kalian udah pernah dengar belum dengan istilah gesek tunai? Jadi istilah gesek tunai ini gue berusaha mencari sumber di internet tentang gesek tunai. Apakah gesek tunai itu masuk ke dalam tindakan pidana? Setelah gue cari-cari, gesek tunai ini ternyata dia tidak masuk ke dalam tindakan pidana. Tapi gesek tunai ini satu kegiatan yang dilarang oleh Bank Indonesia. Gesek tunai. Nah, gesek tunai itu sebenarnya apa? Nah, contohnya seperti ini. Misalnya gue membeli handphone ini ya. Gue beli handphone ini, terus gue gesek ke tokonya. Ini saya mau beli ya iPhone ini. Misalnya harganya 12 juta gitu ya. Kemudian iPhone ini udah saya bawa, terus tokonya udah dibayar sama banknya. Karena gesek tunai kan tadi saya geseknya di tokonya ya. Maka banknya akan membayar ke tokonya. Kemudian saya bilang ke tokonya, "Pak, saya gak jadi nih beli barang ini." Terus habis itu barangnya saya kembalikan ke tokonya. Terus saya bilang, "Duitnya balikin pak." Nah kemudian bapak itu balikin duitnya ke saya. Jadi sebenarnya gesek tunai itu gambarannya seperti itu. Akhirnya yang balik ke saya adalah, yang saya dapat adalah bukan handphonenya tapi uangnya. Nah pada saat saya cek, denda yang bisa dilakukan pada saat terjadi ada satu praktek gesek tunai seperti ini adalah denda administratif, yaitu mesin edisinya yang di toko itu akan diambil balik oleh Bank Indonesia atau oleh banknya, karena tidak boleh dilakukan gesek tunai seperti itu. Nah tapi sanksi pidananya nggak ada guys, nggak ada pidananya sanksi gesek tunai. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah gesek tunai ini bisa digunakan sebagai modal bisnis? Pertanyaannya adalah itu, apakah bisa dipakai sebagai menggunakan modal bisnis? Kemarin saya sudah menjelaskan tentang menjadi kaya melalui bisnis sewa mobil. Nah, terus apakah bisa dikaitkan dengan gesek tunai ini? Nah, saya akan menceritakan tentang satu cara advance untuk melakukan gimana caranya bisa memaksimalkan dana yang ada di kartu kredit ini. Pertama, step-stepnya akan saya jabarkan dengan sepelan mungkin supaya kalian mengerti ya. Kalian harus punya 2 kartu kredit. Nah, kebetulan kartu kredit saya ini sudah lumayan lama dan data saya di bank itu bagus, call 1 ya. Jadi saya nggak pernah terlambat dalam melakukan pembayaran. Nah, saya ada 2 kartu kredit. Aslinya saya punya banyak kartu kredit, tapi saya cuma bahas 2 kartu kredit ini supaya kalian mengerti. 2 kartu kredit ini, yang satu limitnya 35 juta, yang satu limitnya 70 juta. Nah, kita ambil untuk praktek ini gunakan limit yang terkecil. Jadi limit yang 35 juta kita gunakan sebagai gesek tunai. Tapi gimana caranya supaya kita punya modal kerja, tapi kita bisa bayar modal kerjanya terserah kapan gitu balikinnya. Nah, ini caranya nih. Saya akan gesek setengah dari limit yang 35 juta tadi. 35 juta dibagi 2 adalah 17,5 juta. Dan setelah 1 bulan kalian harus bayar balik 17,5 jutanya. Nah 17,5 jutanya untuk bayar bulan depan tagihan ini nanti, kan tagihan dari kartu kredit yang ini ya, itu 17,5 juta.
kalian gestun lagi 17,5 juta di sini untuk ngebayar tagihan yang ini, yang tadi kalian gesek. Kemudian bulan depannya lagi gimana? Bulan depannya kalian gesek lagi 17,5 juta di sini untuk bayar tagihan yang ini. Dan sebegitu terus-terusnya. Begitu terus sampai akhirnya pada saat kalian melakukan ini, performance Anda dinilai sama bank akan bagus karena pembayaran kalian selalu tepat waktu dan lain sebagainya. Karena dari itu kalian perlu tahu dulu 2 tanggal ajaib, yaitu ada tanggal cetak dan tanggal pembayaran. Saya sudah bahas di VT saya yang lain, di video TikTok saya yang lain tentang tanggal cetak dan tanggal pembayaran. Kalau mau praktek seperti itu, pembayaran tanggal cetak dan tanggal pembayaran 2 kartu kredit ini harus sama supaya kalian gak keserimpet. Jadi tanggal cetak dan tanggal pembayaran pertama kalian harus kuasain itu dulu, baru habis itu bisa lakukan ini. Jadi kalau kalian terus lakukan ini, anggap misalnya kalian gestun 17,5 juta, bayarnya mau 2 tahun lagi, ya udah kalian lakukan itu terus selama 2 tahun dan jangan pakai kartu kreditnya untuk konsumtif ya. Untuk belanja, untuk makan-makan, untuk jalan-jalan, lupakan dulu, fokus untuk bisnis doang. Fokus untuk bisnis, karena saya juga jarang sekali pakai kartu kredit untuk konsumtif. Cuman ya sekitar 10-20% lah dari total limit. Tapi saya jauh lebih banyak menggunakannya sebagai bisnis. Untuk bisnis, dan kartu kredit saya itu banyak banget guys, ada belasan. Dan satu-satunya pinjaman paling mudah di perbankan adalah kartu kredit. Coba kalian lakuin pinjaman KPR atau pinjaman kepemilikan mobil, kan nggak gampang. KKB gitu, susah. Yang paling mudah adalah kartu kredit. FYI, kalau ini tokonya bukan toko kalian, biasanya yang punya toko akan mengenakan biaya awal. Ya pada saat gesek, misalnya geseknya 50 juta, dikenain 1-3% biasanya dari 50 juta itu. Karena mereka harus ada yang harus dibayarkan ke bank, biaya surcharge-nya, biaya apalah gitu. Ada yang harus dibayarkan ke bank karena mereka yang memiliki EDC-nya gitu. Jadi kalau misalnya kalaupun kalian punya toko sendiri, kalian juga nggak bisa kayak tiap hari ngelakuinnya. Bank nggak akan suka. Dia akan ngelihat ini ada satu tindakan yang mencurigakan, maka kalian EDC-nya bakal ditarik pada saat kalian mempraktekkan yang namanya gesek tunai ini, karena ada hukuman administratifnya. Mereka nggak akan suka kalau sampai ada praktek gesek tunai ini di masyarakat. Ya, sekian dari saya jelaskan tentang penggunaan advance kartu kredit. Kalian mau mendapat modalnya balikinnya 2 tahun lagi, terus setahun lagi, atau bulan depan. Kalau dengan teknik ini semua bisa dilakukan. Itu semoga bermanfaat buat kalian, sukses buat kalian. Dan kalau kalian suka dengan video ini, pencet like, kemudian follow kalau mau dapat update-update yang berikutnya, dan share ke banyak orang supaya orang bisa bermanfaat buat banyak orang dan bisa menolong banyak orang. Yang mau nanya, tulis di kolom komentar, pertanyaannya apa aja bebas. Dan kalau mau video lanjutan tentang bisnis ini, tentang kartu kredit atau tentang sewa mobil, VT saya yang sebelumnya, bisa tulis di kolom komentar. Itu dari saya. Salam Coinbank.